diperlihatkan bahwa adanya pola pikir adalah segalanya, di mana Bapak Ibu guru diminta untuk merubah pola pikir kita dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Di sini, adapun pola pikir adalah segalanya, di mana pola pikir tersebut akan mendikte tindakan kita. Dari tindakan yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu ataupun memperoleh hasilnya. Berikutnya, untuk pola pikir sendiri itu lebih penting daripada keterampilan yang kita buat, di mana pola pikir itu sebagai dasar dari ataupun fondasi dari keterampilan dan juga alat yang kita gunakan. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi sebuah masalah. Bagaimana pola pikir Bapak Ibu guru dalam menghadapi sesuatu, maka pola pikir itu sendiri yang akan menentukan apa yang akan tindakan apa yang akan Bapak lakukan, selanjutnya apa yang akan dihasilkan. Pola pikir sendiri masing-masing orang akan berbeda, di mana pola pikir akan berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Itu tergantung dari mindset yang kita punya. Untuk itu ada dua pola pikir yang harus kita ketahui, bahwa ada pola pikir tetap dan ada pola pikir bertumbuh. Di mana pola pikir tetap itu di mana kita tetap pada pemikiran bahwa jika ada tugas kita menghindar, jika ada segala sesuatu kita berusaha untuk menyerah, jika kita dihadapi suatu masalah kita berusaha untuk menghindarinya, tidak mau mengambil konsekuensi atas apa yang harus kita lakukan seharusnya. Sedangkan untuk pola pikir bertumbuh, di mana
seseorang memiliki pola pikir yang berani untuk mengambil keputusan, menerima apa yang akan diberikan sebagai challenge, bertahan dan berjuang untuk gantian menteri misalkan itu kan ada perubahan. Nah, sehingga mungkin ya dalam pemikiran kita itu dia tidak diikuti pemikiran kok berubah-ubah terus dia. Pada intinya padahal sama. Nah, jadi yang pertama agar kita memiliki pemikiran positif terhadap apapun yang dibawakan oleh kementerian kita. Kita harus bisa adaptif terhadap apa yang dibawa oleh pemerintah untuk bisa kita laksanakan kepada anak didik kita. Nah, itu seperti ini. Nah, berikutnya terkait PM sendiri. Nah, Bapak Ibu sebelum Ibu Kapsek dan kita bertiga mengikuti PM, kita sebelumnya sudah mempelajari terkait dengan PM ini melalui sumber-sumber yang diberikan oleh Bapak Pengawas kita. Bahkan sudah 2 kali juga Bapak Pengawas kita memberikan materi tentang PM ini gitu. Nah, jadi mungkin terkait konsep PM-nya sudah saya tidak terlalu banyak membahas gitu. Nah, cuma memang di aplikasinya nanti di modul pembelajaran ternyata mungkin ya dimensi profil lulusan kita kan mungkin di PM ini kenal dengan istilah 8-3-3-4. 8 apa Bapak Ibu ya? Ya, 8 dimensi profil lulusan. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah paham, sudah tahu ke-8-nya itu apa saja. Jadi langsung saja berikutnya itu adalah prinsip pembelajaran. 3, apa saja ya Bapak Ibu? 3 prinsip pembelajaran ini ya. Putri, apa saja Putri? Silakan terkait dengan prinsip pembelajaran kita di PM. berkesadaran, menyenangkan, dan lagi satu bermakna. Ya, memang luar biasa Bapak Ibu kita di SMP Negeri 16 Denpasar ini ya. Jadi memang sudah tahu prinsip pembelajaran 3 prinsip pembelajaran itu ada berkesadaran, bermakna, dan memudahkan. Kalau pengalaman belajarnya apa saja ya Bapak Ibu ya? Memahami, dipelajari. Pengalaman belajar, yaitu ada mengalami, merefleksi, dan mengaplikasi. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi di 3 pengalaman belajar kita itu ada memahami, kemudian mengaplikasi, dan juga merefleksi. Untuk kerangka pembelajarannya Bapak Ibu yang masih ingat kita jawab bersama-sama ya. Apa saja ya kerangka pembelajaran yang harus ada? Ya, praktik pedagogis, kemudian lingkungan belajar, kemudian kemitraan, yang terakhir pemanfaatan digital. Sudah luar biasa sekali. Ya, terkait Sure, reflect and change. Ini yang terbaru. Kalau dicari itu mirip kolaboratif, intinya Bapak Ibu di mana materi ini sebenarnya kolaborasi berbagai guru mapel. Terkadang dalam pembelajaran mendalam kita ditekankan begini, andai kata kita membuat sebuah materi, ternyata ada kolaborasi antar guru mapel yang lain, kita bisa menggabungkan. Misal contoh, materi saya ini adalah materi sejarah, di mana materi sejarah saya mengenai perkembangan masyarakat pada zaman kerajaan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi budaya. Kita pakai contoh seperti itu ya. Jadi mata pelajaran yang terlihat di sini dari perkembangan masyarakat zaman kerajaan sudah pasti 1 IPS, ada sejarah. Nah, sebelum kita ke akses ya nanti pengertian masing-masing. Kemudian nanti yang terlibat kembali di sini ada perlunya pelajaran bahasa Indonesia, pasti buat laporan. Pokoknya bahasa Indonesia itu kena dimanapun ya, buat laporan. Kemudian ada matematika karena ada kehidupan sosial ekonomi pada masa kerajaan, gimana ya hitung-hitungannya, logikanya begitu. Kemudian ada seni budaya yang saya libatkan, di mana mereka akan membuat seperti hasil akhir seni budaya ini membuat maket candi atau
kerajaan di zaman itu. Jadi kalau kita buat sendiri, misalnya saya di IPS membuat sendiri, kasihan muridnya stres, yang ada dia hanya mendapatkan pembelajaran bingkisan luarnya saja, tidak terlalu mendalam. Jadi kalau inquiry kolaboratif kita bisa bersama. Jadi kalau kita lihat dulu di aksesnya, mohon bisa diturunkan untuk pengertian akses. Ibu, akses ini kan mengidentifikasi apa sih masalahnya dalam materi kerajaan ini. Kita cari tahu dulu. Kalau kita cari tahu dari materi kerajaan, kalau kita ketemu IPS yang harus kita penyusunan pertanyaannya ini, apa sih dampak sosialnya budaya yang ditimbulkan pada masa kerajaan? Kemudian bahasa Indonesia, bagaimana sih perkembangannya kita buatkan dalam narasi? Matematikanya, sistem perdagangannya pada masa itu seperti apa? Kita identifikasi dulu terkait per mapelnya. Kemudian seni budayanya, karya seni apa yang dihasilkan? Jadi kalau misalnya saya mau semua itu di IPS saja, anak-anaknya itu hanya pengetahuannya terbatas luas saja. Tetapi